kita memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita berikan hati kita yang terbaik. Kita buka hati kita selebar-lebarnya untuk Tuhan isi. Percaya
ya Tuhan, kami yakin bahwa kami bukan apa-apa tanpa Engkau Tuhan. Kami yang saat ini hadir Tuhan, itu kami merindukan jamahan-Mu Tuhan. Kami merindukan pertolongan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Pegang tangan kami Yesus, jangan pernah lepaskan tangan kami Tuhan. Perbuatan yang Kau lakukan dalam hidup kami itu semua baik Tuhan. Mungkin saat ini kami tidak melihat, kami mungkin tidak bisa melihat apa yang baik dari apa yang Kau lakukan, tapi kami yakin dan percaya bahwa semuanya endingnya akan baik Tuhan. Kami mohon kekuatan yang hanya daripada-Mu saja Tuhan, untuk melalui setiap ujian yang Kau izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Kami rindu senantiasa Tuhan Engkau memegang tangan kami. Kami rindu senantiasa Tuhan bersekutu dengan-Mu Yesus. Ajar kami Tuhan untuk hanya melihat Engkau saja dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan bahwa fokus kami hanya untuk melihat Engkau dan kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami mau buka hati kami Tuhan. Kami mau bersemangat Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Mari kita bersorak-sorai muliakan namanya. Mulia
Berikan kemuliaan kepada Tuhan Allah kita. Amin. Haleluya. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebusi. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebusi. Kami percaya Tuhan. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Amin. Seindahnya pelangi, secerahnya mentari, namun Kau yang terindah, hanya Kau yang terbaik. Amin. Walau badai menghadap dan bumi pun bergoncang, namun Kau kan setia menjagaku selamanya. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus hidupku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku, segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Amin. Haleluya. Mari kita berikan segenap hati kita hanya kepada Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita tahu bahwa hanya Bapa saja, hanya Tuhan saja yang menjadi sandaran hidup kita. Hanya Dia satu-satunya pribadi yang begitu mengasihi kita. Maka dari itu patut bagi kita hanya menyerahkan hidup kita sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Haleluya. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku.
puaskan hati kami Tuhan pagi ini. Kami merindukan Engkau lebih dalam dan lebih dalam lagi Tuhan. Pulihkan setiap hati kami Tuhan. Jamah setiap hati kami ya Tuhan. Engkaulah segalanya di dalam hidup kami. Terima kasih pagi ini ya Bapa. Kami mau mendengarkan sabda-Mu ya Tuhan. Dan biarlah firman-Mu itu bekerja di dalam hidup kami Tuhan. Berkati kami, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami persembahkan segala hormat, pujian, syukur kami dalam nama Yesus Kristus. Amin. Shalom, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat beribadah. Kita masih tetap dalam kondisi ibadah online. Saya tetap berharap Bapak Ibu semua tetap bisa beribadah dengan segenap hati, dengan sungguh-sungguh. Dan kita saat ini akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini adalah kelanjutan dari apa yang saya sampaikan minggu lalu tentang orang upahan di kebun anggur. Minggu lalu ada 3 poin yang saya sampaikan dari kisah orang upahan di kebun anggur ini, yaitu bahwa poin yang pertama itu tidak ada pengangguran di dalam kerajaan Allah. Tuan pemilik kebun anggur itu sampai rela terus berjalan mencari orang-orang yang menganggur supaya mereka bekerja. Kemudian yang kedua, minggu lalu kita belajar bahwa kesempatan sekecil apapun itu jangan diabaikan. Karena kesempatan adalah anugerah. Ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu masih ingat ya. Yang ketiga, bahwa ada upah bagi semua pekerja-pekerja yang bekerja. Ya. Nah, hari ini saya ingin melanjutkan masih bagian dari orang upahan di kebun anggur itu di poin yang keempat, yaitu tentang jangan iri. Ya. Kita tahu kisahnya ya, jadi dari pekerja-pekerja ini ada pekerja yang bekerja mulai dari jam 6 sore, ada yang bekerja dari jam 6 pagi, kemudian jam 9 pagi, kemudian jam 12, kemudian jam 3 sore, sampai ada yang bekerja mulai dari jam 5 sore yang hanya bekerja 1 jam. Dan kemudian mereka mendapat upah yang sama. Ya. Tuan itu memanggil hamba yang dipekerjakan cuman dari jam 5 sore, ya, cuman bekerja 1 jam, mendapat upah yang sama dengan yang dijanjikan kepada mereka yang bekerja dari pagi, yaitu upah 1 dinar. Ya. Dan kemudian mereka yang masuk terlebih dahulu tentu berharap, wah yang bekerja 1 jam saja mendapat upah 1 dinar, ya pasti mereka mendapatkan lebih. Tetapi ternyata mereka semua mendapatkan sama 1 dinar. Nah, secara manusia wajar ya jika bekerja di kelompok 1, masih ingat ya kelompok 1 ini kelompok yang bekerja dari jam 6 sore, jam 6 pagi. Kemudian kelompok 2 ini kelompok yang bekerja dari jam 9, jam 12, dan jam 3 sore. Di mana bagi mereka tidak ada janji upah ya. 1 dinar, tetapi hanya dijanjikan ada upah yang layak ya. Wajar mereka yang bekerja lebih lama dari mereka yang bekerja 1 jam ya, itu merasa diperlakukan tidak adil dan kemudian protes atas upah yang diterimanya. Secara manusiawi itu wajar. Kita juga seandainya kita mengidentifikasikan diri kita sebagai pekerja di kelompok 1, ya, sepertinya kita juga pasti merasa berhak untuk kecewa, untuk jengkel, untuk kesal, bahkan protes ya kepada si tuan pemilik kebun anggur itu. Ya. Wajar secara manusiawi. Ya. Tetapi kan kita melihat dari peristiwa ini ternyata bahwa apa yang diungkapkan, apa yang diproteskan oleh pekerja-pekerja yang bekerja dari jam 6 pagi itu ya sebetulnya bukan
masalah mereka pengen dapat lebih, ya. Tetapi firman Tuhan ayat yang ke-15 mengatakan, Yesus mengatakan, iri hatikah engkau karena aku murah hati. Ya. Dalam terjemahan bahasa Inggris dari King James, iri hati itu disebut sebagai evil, ya. Artinya mata yang jahat. Jadi ternyata akar masalahnya bukan mereka itu menuntut dibayar lebih. Ya itu kompensasinya, ya kompensasi daripada iri hati. Ya, ternyata mereka tuh sebetulnya iri hati. Dalam bahasa Inggris katakan evil. Jadi punya mata yang jahat. Ya. Nah, jadi yang diproteskan, ya, yang mereka itu kok kami yang bekerja dari pagi kena panas matahari, siang kok mendapat upah yang sama, ya. Itu sebetulnya pelampiasan, ya, dari rasa iri. Kenapa yang bekerja 1 jam itu mendapatkan upah yang sama? Di dalam kamus bahasa Indonesia ya mendefinisikan iri itu sebagai suatu emosi atau perasaan tidak puas atau rasa ingin terhadap harta, ya, posisi, prestasi, kekuasaan, kebahagiaan dan lain-lain milik orang lain. Ya, itu menurut kamus. Ya, jadi seperti perasaan tidak puas, ya, ya, dan ingin punyanya orang lain. Ya, itu menurut kamus bahasa Indonesia. Tetapi Alkitab menegaskan bahwa iri hati itu bukan sekedar perasaan atau emosi negatif. Tetapi itu adalah satu dosa, ya, yang umumnya itu nanti akan diikuti dengan dosa-dosa berikutnya. Karena biasanya orang yang iri hati itu kemudian melakukan tindakan-tindakan berdosa yang lainnya. Ya. Kalau orang itu iri hati kemudian dia bisa benci. Ya. Karena iri dia kemudian benci. Iri kepada seseorang, kepada si A, maka kemudian jatuhnya dia benci kepada si A. Kemudian dia bisa melakukan tindakan-tindakan negatif terhadap si A. Ya. Jadi iri hati itu bukan sekedar perasaan negatif saja, tetapi dosa. Ya. Dosa yang bisa dikatakan dosa yang cukup berat. Ya. Di dalam 1 Korintus 3 ayat 3 ya, itu dikatakan sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi. Jadi iri hati ini adalah karakter manusia duniawi. Bukan manusia yang lahir baru di dalam Kristus, tapi orang-orang duniawi yang belum menerima Kristus, yang belum dilahirkan baru. Jadi iri hati ini adalah karakter manusia duniawi. Ya. Dan di dalam Galatia 5 ayat 19-21 itu ada berbagai-bagai macam perbuatan daging. Ya. Nah salah satunya adalah iri hati. Ya. Salah satunya adalah iri hati. Dan itu adalah sifat dosa, natur dosa, ya, yang melekat kepada orang-orang yang belum dilahirkan baru seharusnya. Ya. Dan orang-orang yang dilahirkan baru seharusnya tidak lagi memiliki iri hati. Kalau di Galatia 5 itu kemudian di ayat-ayat berikutnya itu adalah tertulis tentang buah-buah roh, maka itulah ya, natur kehidupan orang-orang yang dilahirkan baru. Ya, sedangkan iri hati ini adalah natur dosa, ya, perbuatan-perbuatan manusia lama. Kemudian di dalam surat Yakobus 3 ayat 14-16 ya. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Jadi iri hati itu berasal dari iblis, berasal dari setan-setan.
bukan dari atas. Jadi Bapak Ibu perhatikan ya, dengan masalah iri hati ini kadang tanpa kita sengaja ya, ketika kita melihat orang lain ya kok enak hidupnya, orang lain kok sepertinya lebih beruntung ya, tanpa kita sengaja tiba-tiba rasanya timbul iri hati ya. Ketika ada orang mendapat perlakuan yang lebih baik dari kita diperlakukan tidak adil ya. Ya seperti pekerja-pekerja di kelompok satu itu merasa diperlakukan tidak adil. Nah, padahal sesungguhnya tuannya itu bukan tidak adil. Karena Tuhan itu membayar sesuai janjinya. Ya. Jadi masalahnya adalah masalah iri hati. Ya, dan iri hati ini di dalam Amsal 14 ayat yang ke-30, iri hati itu menghancurkan kemampuan manusia untuk bisa hidup bersukacita. Kita lihat contohnya dalam Kejadian 4 ayat 6-7. Tuhan tuh menegur Kain. Mengapa mukamu muram? Ya, mengapa dia kelihatan tidak bersukacita? Ya. Tuhan tahu karena ada iri hati ya di dalam hati Kain. Ya. Jadi iri hati ini bisa membuat orang itu tidak bersukacita. Ya, karena ada iri hati. Ya. Dan iri hati itu membawa suasana ya, mempengaruhi perasaan kita sehingga tidak ada sukacita, mempengaruhi pikiran kita sehingga yang ada di pikiran kita itu hanya bagaimana melampiaskan iri hatinya itu ya, bagaimana untuk bisa mengungkapkan atau bagaimana bisa mengkompensasikan iri hatinya itu ya, dengan berbagai macam cara ya. Orang yang iri hati seperti saya katakan tadi, dia akan melakukan tindakan-tindakan berikutnya. Dosa iri hati diikuti dengan dosa-dosa berikutnya. Karena iri hati awalnya, kemudian Kain menjadi benci kepada adiknya sampai membunuh adiknya. Ya, jadi perhatikan ya, iri hati ini satu dosa yang cukup berat gitu ya, untuk bisa karena akan melahirkan dosa-dosa yang lain dan itu bisa membuat suasana hati kita tidak bersukacita ya, dan dampaknya itu sangat meluas ya. Karena itu Yesus mengatakan tadi di di Matius tadi, mengapa engkau iri hati ya, karena aku murah hati ya. Jadi Yesus menegur ya pekerja-pekerja ini ya karena mereka iri hati. Nah, bagaimana ya supaya kita ini tidak iri ya ketika diperlakukan tidak adil ya, kita mungkin tidak dihargai ya, kemudian kita merasa kok saya orang yang tidak beruntung ya. Bagaimana agar kita tidak kecewa, tidak iri hati, tidak kesal ya. Penyebab dari kekecewaan, penyebab dari marah, penyebab orang itu iri kemudian sakit hati, itu adalah karena dia mempertahankan haknya. Pertahankan haknya, hak untuk dihargai, oh saya harus dihargai. Kalau tidak dihargai saya bisa marah. Ya. Hak untuk diperlakukan adil, ya. Kalau tidak diperlakukan adil, ya, saya bisa protes, saya bisa marah, saya bisa iri hati. Ya. Hak atas kepemilikan, ya, ini punya saya. Ya. Tidak boleh ya, orang lain mengambil milik saya. Ya. Akhirnya marah. Hak untuk membalas ya, dan lain-lain. Ya. Jadi penyebab dari marah, iri hati, sakit hati itu adalah karena orang itu mempertahankan haknya. Ya. Karena itu supaya kita tidak kecewa, tidak iri, tidak kesal, ya kita harus menyerahkan hak. Memang di dalam perjalanan hidup orang percaya, Yesus mengatakan, ya, kalau kamu tidak menyangkal diri dan mengikut aku, kamu tidak layak jadi murid. Ya. Jadi penyerahan hak ini adalah bagian dari penyangkalan diri kita. Menyerahkan hak kita. Ya, hak untuk dihargai, ya, hak untuk dihormati, ya, hak untuk memiliki, hak untuk membalas, ya, semuanya. Ya, semuanya. Ya, itu harus diserahkan. Ya, dipersembahkan. Ya, persembahkan kepada Tuhan.
Tuhan saya serahkan semua hak-hak yang sedang dipertahankan. Ya. Kalau kita lihat di dalam perjalanan bangsa Israel, ketika Tuhan menyuruh mereka membuat mezbah, membuat kemah suci untuk mereka beribadah, ya, itu ada berbagai peralatan. Nah, peralatan pertama yang mereka jumpai atau mereka harus lakukan, ya, yang mereka harus hadapi, ya, peralatan pertama itu setelah mereka masuk ke dalam pintu gerbang itu adalah mezbah korban bakaran. Ya, di situ mereka mempersembahkan korban, ya, dan ini melambangkan bagaimana ketika orang itu mau datang kepada Tuhan, dia harus mempersembahkan segala sesuatunya. Ya, itu menggambarkan juga bagaimana lewat korban Kristus lah, ya, kita ini bisa beribadah, kita bisa selanjutnya masuk ke dalam kemah suci itu, ya, setelah mereka tuh mempersembahkan korban. Ya. Konteks zaman sekarang memang berbeda, kita tidak mempersembahkan hewan-hewan kurban, tapi yang kita persembahkan adalah kehidupan kita. Ya. Hak-hak yang kita pertahankan, itu kita persembahkan seperti di atas satu mezbah korban bakaran. Ya. Kemudian baru kita bisa melangkah selanjutnya. Orang Israel, mereka tidak bisa semau-maunya mereka langsung masuk ke ruangan suci, apalagi sampai ke ruangan maha suci. Enggak, mereka dari masuk pintu gerbang, ya, mereka harus mempersembahkan korban bakaran terlebih dahulu. Ya, mempersembahkan di konteks perjanjian baru, di konteks zaman sekarang. Ya, kita juga memiliki prinsip yang sama. Ya, walaupun yang dikorbankan bukan hewan, tapi ketika kita datang kepada Tuhan, kita mempersembahkan kehidupan kita bersama seluruh kehendak kita, ya, seluruh hak-hak yang kita pertahankan, persembahkan itu di hadapan Tuhan. Ya, hak untuk dihargai, hak untuk diperlakukan adil, ya, hak untuk dihormati, hak untuk didahulukan, bahkan hak untuk memiliki. Ya, Tuhan ingin kita melepaskan semuanya untuk kita bisa mengikut Tuhan. Ya, serahkan kepada Tuhan semua apa yang kita miliki. Ya, karakter-karakter kita juga kita persembahkan untuk kemuliaan Tuhan. Kehendak kita semuanya kita persembahkan. Ya, sehingga kita menjadi seperti kosong. Ya. Nah, itu di dalam Filipi dikatakan Yesus itu telah menyerahkan semuanya, meninggalkan semuanya, mengosongkan dirinya. Ya, semuanya ditinggalkan, kemuliaannya, haknya untuk dihargai, semua dia tinggalkan. Ya, dikorbankan semuanya. Ya, itulah yang Tuhan inginkan. Ya, jadi bagaimana supaya kita tidak merasa iri, tidak suka marah, kesal gitu ya. Persembahkan hak kita. Ya, serahkan hak-hak yang kita pertahankan, ya, dan kita percaya, ya, bukan berarti dengan kita menyerahkan hak itu lalu kita seperti orang bodoh, ya, seperti orang yang orang bisa memperlakukan kita semau-maunya, ya, kita bisa diperlakukan orang semau-maunya. Percayalah, ya, ketika kita mengikut Tuhan dan menyerahkan semua hak kita, ya, kita itu mengikut Tuhan dan Tuhan itu akan menyertai kita dan dia membela kita. Ya. Dia tidak akan izinkan, ya, kita diperlakukan orang semau-maunya kecuali ada maksud-maksud baik Tuhan. Kecuali ada tujuan-tujuan tertentu dari Tuhan untuk kebaikan kita. Ya. Dan Tuhan itu menjadi pembela kita. Ya. Serahkan aja semua hak kita kepada Tuhan dan percaya dia akan lakukan yang terbaik untuk kita. Ya, kan kemudian barulah kita ini bisa tidak kecewa, ya, ketika diperlakukan tidak adil, ya, ketika difitnah, ketika tidak dihargai, ketika dilupakan, ketika dihina, dirugikan dan lain-lain dan lain-lain. Kita tidak akan kecewa, bahkan kita bisa bersyukur, ya, seperti dikatakan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukur dalam segala hal. Ya, mengucap syukur ketika diperlakukan tidak adil, ketika dihina, ketika difitnah, ya, ketika tidak dihargai. Ya, kita bisa mengucap syukur, yaitu ketika kita sudah menyerahkan hak kita, ya, kepada Tuhan dan kita mengosongkan diri kita,
Ya, sama seperti Kristus mengosongkan dirinya, meninggalkan segala kemuliaannya, segala nama besarnya sebagai anak Allah, ya dia tinggalkan. Ya. Jadi mari Bapak Ibu, dan dikasihi Tuhan, kita belajar untuk bagaimana kita mengelola kehidupan kita, pikiran kita, perasaan kita, kehendak kita, ya, dan kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Ya, dan kita akan belajar ya untuk kita bisa menyerahkan semua hak-hak kita kepada Tuhan, dan baru kita akan bisa bersyukur. Dan kemudian setelah kita melepaskan hak kita, ya kita sudah menyerahkan semua hak kita, kita terus jaga hati ini dengan segala kewaspadaan. Karena ya iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum, itu seperti terus ingin memangsa kita. Ya. Di saat kita tidak menjaga hati kita dengan kewaspadaan, bisa jadi ya iri hati itu kemudian muncul lagi. Ya. Ketika kita lengah, ketika kita lemah, ya bisa jadi iblis itu akan menyerang kita kembali. Ya. Memberikan pikiran-pikiran kepada kita. Ya. Kemudian kita pikir kok enak orang itu berbuat semaunya kepada kita. Ya. Kok enak saya diperlakukan tidak adil. Ya. Maka marilah kita menjaga hati dengan segala kewaspadaan. Ya. Supaya hati kita tetap murni di hadapan Tuhan, tetap tidak ada hal-hal yang mengotori hati kita, hak-hak yang dipertahankan yang membuat hati kita tercemar, ya, hati nurani kita menjadi tidak bersih, ya karena kita mempertahankan hak-hak kita untuk dihargai dan sebagainya. Ya, jadi mari kita menjaga hati kita dengan baik. Ya. Dan satu ungkapan ya di dalam bahasa Inggris katakan, envy does not demand more for itself, but wishes that others should have less. Ya. Nyata iri hati itu tidak menuntut lebih untuk dirinya sendiri. Ya sepertinya implikasinya itu bisa seperti itu. Orang iri hati itu menuntut lebih seperti pekerja-pekerja di kelompok satu tuh. Sebenarnya dia mendapatkan lebih. Tapi itu kan efek daripada iri hati. Sebetulnya iri hati itu tidak menuntut lebih untuk dirinya, tetapi menginginkan orang lain mendapat lebih sedikit. Nah ini kan sesuatu yang jahat. Ya, karena itu dikatakan iri hati itu sesuatu dosa, suatu kejahatan. Jadi iri hati itu bukan pengen dia dapat lebih banyak, tapi jangan orang lain dapat lebih baik. Ya. Jangan orang lain dapat lebih banyak. Ya. Itu iri hati ternyata. Ya, karena itulah dikatakan iri hati itu berasal dari iblis, jahat. Ya. Jadi mari kita menjagai hati kita. Ya. Seringkali mungkin tanpa kita pikirkan terlebih dahulu. Ya. Seringkali kita berpikir, ya, kok enak, ya, kok enak orang itu ya. Ya. Seringkali kita tidak bisa melihat keenaan orang lain. Ya, kita ingin orang lain tidak seenak kita. Ya, kita ingin orang lain tidak mendapat lebih, ya, supaya mereka mendapatkan lebih tidak baik dari kita. Ya, itu sesungguhnya iri hati. Ya. Joyce Meyer, ya, seorang hamba Tuhan, ya, mengatakan, engkau tidak mengetahui hatimu ketika Tuhan memberikan kepadamu apa yang kau inginkan. Ya. Jadi kita ini tidak bisa ngecek hati kita ini baik atau tidak. Ya. Ketika Tuhan itu memberi kepada kita apa yang kita inginkan. Tapi kita bisa tahu hati kita ketika Tuhan memberikan kepada orang lain apa yang engkau inginkan. Ya. Jadi kalau kita mendapatkan sesuatu dari Tuhan apa yang kita inginkan, ya kita tidak bisa, ya itu sesuatu yang menyenangkan ya. Tetapi ketika apa yang kita minta, apa yang kita rindukan, apa yang kita harapkan, apa yang kita butuhkan, tidak Tuhan kasih, tetapi malah dikasih ke orang lain. Ya. Nah di situ kita bisa cek hati kita. Apakah kita kesal? Ya. Kalau kesal itu tandanya karena kita iri hati. Loh kenapa Tuhan kok dia? Ya. Ya, jadi intinya iri hati itu kenapa kok dia Tuhan. Ya. Jadi perhatikan ya, bagaimana sikap hati kita ya, ketika melihat orang lain mendapat sesuatu yang lebih dari kita atau sesuatu yang justru kita minta. Ya.
itu untuk ngecek hati kita, apakah kita marah atau tidak. Ya, jadi ini sesuatu yang sangat perlu sangat kita perhatikan di dalam setiap tindakan dan langkah kehidupan kita ke depan. Ya, jangan sampai ya dosa iri hati ini ada di dalam hati kita. Ya. Nah, kemudian bagian yang terakhir dari kisah tentang orang upahan di kebun anggur ini ya, yang ingin saya sampaikan adalah terakhir apa yang dikatakan oleh Yesus ya, bahwa orang yang terakhir itu akan menjadi yang terdahulu. Yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Ya. Nah, perkataan ini Yesus 3 kali mengucapkan kalimat ini ya, di dalam Injil Lukas 13 ayat 22 sampai 30, di dalam Injil Matius 19 ayat 27 sampai 30, ini sama dengan Markus 10 ayat 28 sampai 30, dan di Injil Matius 20 itu di ayat yang ke-16. 3 kali Yesus mengatakan ini. Memang dibolak-balik ya. Terdahulu menjadi yang kemudian atau yang terakhir yang menjadi yang terdahulu. Nah, kalau kita kembali di Injil Matius ya, Matius 19:27 sampai 30 ya. Yesus itu mengatakan di ayat yang ke-30 bahwa yang terdahulu akan menjadi yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Ini sebagai kelanjutan jawaban atas pertanyaan Petrus. Di ayat yang ke-27 Matius 19, Petrus itu bertanya, "Guru, apakah yang akan kami dapatkan? Karena kami sudah meninggalkan semuanya." Ya. Lalu Yesus menjawab, "Kamu sudah meninggalkan semuanya, ya, meninggalkan ayahmu, meninggalkan ibumu, saudaramu laki-laki, saudaramu perempuan, meninggalkan ladangmu, ya, meninggalkan rumahmu. Kamu akan mendapat 100 kali lipat." Ya. Tapi jawaban Tuhan tidak berhenti sampai di situ. Ya. Tidak berhenti sampai di situ. Ya. Lalu Yesus melanjutkan. Ya, bahwa yang terdahulu akan menjadi yang terakhir menjadi yang terdahulu. Ya, apa artinya? Ya, artinya ketika orang itu seperti yang dikatakan oleh Petrus bahwa kami sudah meninggalkan segala-galanya. Ketika orang itu sudah memberikan segala-galanya dalam mengikut Yesus, tidak menjamin bahwa dia menjadi yang terdahulu di dalam kerajaan Allah. Ya, tidak menjamin. Ya. Tidak menjamin bahwa dia menjadi orang yang terkemuka atau yang terdahulu di dalam kerajaan Allah. Ya. Orang itu tidak di dalam kerajaan Allah, orang itu tidak dibenarkan ya, karena apa yang diperbuatnya, karena apa yang telah dikorbankannya, ya, tetapi karena memahami kebenaran dan hidup di dalamnya. Jadi sekali lagi, orang di dalam kerajaan Allah itu, orang itu tidak dibenarkan di hadapan Tuhan itu karena apa yang sudah diperbuatnya, ya, sudah dikorbankannya. Ya. Tetapi karena bagaimana dia memahami kebenaran dan hidup di dalamnya, itu yang membuat orang itu dibenarkan. Dan ketika orang itu hidup di dalam kebenaran, pasti orang itu rela meninggalkan segala-galanya untuk mengikut Yesus. Ya. Jadi meninggalkan segala-galanya untuk mengikut Yesus bukan jaminan ketika mereka tidak menghidupi kebenaran itu. Ya. Karena itu yang ditegaskan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Kalau mereka cuma sekedar meninggalkan semuanya, ya kemana Yesus pergi? Ya seperti Yudas. Ya. Yudas dipanggil oleh Yesus, dia tinggalkan semuanya, dia mengikut Yesus sama seperti rasul-rasul yang lain. Ya, mengikut Yesus kemana Yesus pergi, meninggalkan pekerjaannya, orang tuanya, keluarganya. Ya. Tapi dia tidak menghidupi kebenaran, ya, tidak menghidupi kebenaran. Ya. Tapi orang yang menghidupi kebenaran, ya, dia rela meninggalkan segala-galanya tanpa diminta, tanpa disuruh, dia akan meninggalkan segala-galanya karena dia memahami kebenaran. Ya. Nah, dari apa yang Yesus katakan tentang yang terakhir atau yang terdahulu menjadi yang terakhir dan sebaliknya, ya. Yesus ingin katakan bahwa bisa terjadi ya, mereka yang semula giat mengikut Yesus ya, berapi-api melayani Tuhan ya, sampai meninggalkan segala-galanya. Pada akhirnya bisa terjadi mereka itu kemudian undur ya, sehingga mereka tidak berarti apa-apa lagi, menjadi tidak berarti, menjadi yang terakhir. Untung-untung masih
menjadi yang terakhir masih mendapat kesempatan. Ya. Jadi bisa terjadi. Ya. Karena itu seperti saya katakan tadi bahwa mengikut Yesus, meninggalkan segala-galanya, itu tidak menjadi jaminan bahwa orang itu akan menjadi yang terdahulu. Ya. Kecuali dia terus bertahan, ya, tidak mundur. Ya. Bisa terjadi orang itu kemudian menjadi yang terakhir karena apa? Ya itu tadi, dia bisa meninggalkan semuanya. Ya, bisa lelah mengikut Yesus, bisa capek, bisa mundur ya dari pelayanan, ya mundur ya dari pengikut pengiringannya kepada Yesus. Ya, karena itulah Yesus menegaskan, memberikan jawaban ini ya kepada Petrus ya dalam Injil Matius 19 tadi. Ya. Nah kemudian di dalam Injil Matius 20 ayat 1 sampai 16 tadi ya. Kita tahu di ayat yang ke-16 Yesus juga mengatakan hal yang sama tentang bahwa orang yang terakhir itu akan menjadi terdahulu, orang yang terdahulu menjadi yang terakhir. Ya. Nah pekerja yang bekerja hanya 1 jam itu menjadi yang terdahulu menerima kasih karunia. Ya. Pekerja-pekerja yang lain tuh pekerja yang bekerja dari jam 6 pagi, ya, apa yang diterimanya itu adalah upah, bukan kasih karunia. Dia tidak mendapat kasih karunia. Ya. Yang mendapat kasih karunia justru yang bekerja terakhir, ya, yang bekerja hanya 1 jam. Dia yang terdahulu mendapatkan kasih karunia. Nah, Yesus katakan waktu di ayat yang ke-15, irikah engkau karena aku murah hati? Jadi orang yang bekerja 1 jam ini menerima kemurahan hati Tuhan, ya, menerima kasih karunia, ya, dengan mendapatkan upah yang sama. Nah ini seperti juga bisa disamakan ya seperti bangsa-bangsa yang di luar Israel itu yang mendapatkan anugerah keselamatan, yang dipanggil duluan, dipilih duluan oleh Allah itu adalah bangsa Israel, sebagai umat pilihan Allah, tidak ada bangsa lain, ya hanya umat Israel yang dipilih sebagai umat pilihan. Ya. Tapi kemudian bangsa-bangsa lain sampai kepada kita hari ini, kita mendapatkan anugerah keselamatan. Itu sebagai yang terakhir. Tanpa bekerja keras seperti bangsa Israel harus melakukan hukum Taurat dengan teliti. Ya. Bangsa Israel itu kalau diumpamakan seperti pekerja yang bekerja dari jam 6 pagi. Mereka harus sejak mereka dipanggil, mereka dikhususkan, mereka harus hidup menurut peraturan-peraturan Tuhan dengan hukum-hukum Tuhan, ya, dengan hukum Taurat yang sebetulnya itu memang seperti sesuatu yang sangat berat, tetapi ya itulah yang kalau konsekuensinya, ya, ketika mereka dipilih oleh Tuhan sebagai bangsa atau sebagai umat pilihan, mereka harus melakukan itu. Ya. Sedangkan kita hidup sekarang ini, ya, ini adalah kasih karunia, ya. Kita ini adalah mendapatkan kasih karunia. Ya. Kita tidak dikenakan hukum Taurat karena hukum Taurat itu sudah digenapi. Ya. Tuntutan hukum Taurat itu sudah digenapi oleh Kristus ya, di dalam dirinya. Ya, dan kita ya, tidak kena hukum Taurat. Tapi bukan berarti kita hidup tanpa aturan, tanpa kebenaran. Sekali lagi tetap kita harus hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ya, yang implikasinya itu tidak seperti hukum Taurat, ya, yang berbeda dengan hukum Taurat. Kita hidup dalam hukum perjanjian baru, hidup dalam hukum kasih, ya, yang poinnya itu sebetulnya cuma 2, mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan mengasihi sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ya, itu beban yang Tuhan taruh kepada kita. Tapi kita tidak dibebani dengan peraturan-peraturan hukum Taurat, dengan sekian aturan, dengan sekian larangannya. Ya. Ini sepertinya kita ini mendapatkan kasih karunia, ya, yang dipilih, yang dipanggil lebih kemudian dari bangsa Israel, ya, kita mendapatkan kasih karunia. Ya, sedangkan bangsa Israel, ya, yang seharusnya menjadi terdahulu menerima anugerah keselamatan, tapi mereka gagal. Ya, sekalipun telah bekerja sedemikian rupa mereka melakukan hukum Taurat, Tuhan bilang mereka gagal karena ketidaktaatan mereka. Ya, dalam Roma tuliskan di situ, karena ketidaktaatan mereka gagal. Ya. Tetapi sesungguhnya Allah tuh ya tidak menyesali, dia tidak menyesali panggilannya atas Israel.
Ya, dalam Roma 11 ayat 29 itu katakan Allah tidak menyesali panggilannya kepada Israel. Dan Tuhan masih menanti, masih ada kasih karunia yang Tuhan sediakan kepada sisa-sisa Israel. Yaitu mereka yang dikatakan dalam Roma 11 ayat 29, mereka yang tidak tetap di dalam ketidakpercayaannya. Mereka gagal ya, karena apa? Karena ketidakpercayaan, karena pemberontakan mereka. Tapi mereka yang tidak bertahan dalam ketidakpercayaan, artinya nantinya akan ada sisa-sisa Israel ya yang mendapatkan kasih karunia, yang akan juga menerima anugerah dari Tuhan Yesus. Dan mereka itu dikatakan di dalam Roma 11 itu, mereka juga nanti akhirnya akan dicangkokkan kepada pokok zaitun yang sejati. Dalam Roma 11 itu dikatakan ya Yesus itu seperti pokok zaitun ya yang sejati. Ada cabang-cabang, ini berbicara tentang bangsa Israel. Cabang-cabang yang semula itu dipangkas semuanya. Ya. Seperti bangsa Israel itu sebenarnya dipangkas. Ya. Kemudian ada pokok zaitun liar, ini berbicara tentang orang-orang di luar Israel. Itu dicangkokkan kepada pokok zaitun yang sejati ini. Ya. Dicangkokkan, karena ketidaktaatannya mereka dipangkas, kemudian cabang-cabang dari pokok zaitun liar di hutan itu dicangkokkan kepada pokok zaitun yang sejati. Tapi di dalam Roma 11 itu dikatakan, tapi kamu jangan bangga ya, yang mereka yang dipanggil terkemudian jangan bangga. Ya karena kalau Tuhan ya bisa mencangkokkan cabang-cabang dari pokok zaitun liar itu, maka Tuhan juga bisa mencangkokkan kembali. Ya. Dan bangsa Israel dinanti oleh Tuhan, sisa-sisa mereka yang tidak tinggal tetap dalam ketidakpercayaan, mereka akan dicangkokkan kembali. Ya. Jadi ini berbicara tentang yang terakhir dan yang terkemudian. Ya. Kita yang dipanggil kemudian daripada bangsa Israel, ya, kita sepertinya mendapatkan kasih karunia yang terlebih dahulu. Tetapi bangsa Israel ya, yang seharusnya terdahulu, dia akan menjadi yang terkemudian. Tapi Tuhan tetap menyediakan kasih karunia ya atas sisa-sisa bangsa Israel, tetap akan dicangkokkan ya. Nah, di bagian yang terakhir ya, perumpamaan ini ya tidak mengajarkan kepada kita bahwa tidak penting kerja 12 jam sehari ya. Lebih baik menjadi yang terakhir saja ya. Kerja 1 jam dapat upah sama dengan yang bekerja 12 jam. Ya. Perumpamaan ini tidak sedang mengajarkan kita tentang hal ini. Ya. Jadi bukan berarti bahwa yang bekerja 12 jam itu enggak penting. Ya. Tidak. Ya. Dalam hal keselamatan Allah, ya, kita yang sungguh-sungguh percaya ya, dan menerima Kristus saat ini, ya, memang sepertinya termasuk dalam kelompok pekerja yang masuk terakhir. Kelompok penerima kasih karunia memang. Kita adalah orang-orang yang kelompok terakhir penerima kasih karunia. Ya, kerjaannya tidak berat, cuma 1 jam, ya, dapat kasih karunia, dapat upah yang sama. Ya, dapat sama-sama mendapatkan upah yang sama dengan mereka yang bekerja 12 jam. Ya, itu dalam hal keselamatan, sepertinya kita masuk dalam kelompok yang terakhir. Ya, tetapi kemudian ya, di dalam hal bertumbuh, ya, bertumbuh dalam karakter, bertumbuh dalam perbuatan baik, bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, bertumbuh dalam firman, bertumbuh dalam pelayanan. Ya, jangan berpikir ya nanti saja, ya nanti saja. Saya nunggu waktu-waktu terakhir. Ya. Nah, ayat perumpamaan ini tidak sedang mengajarkan kita demikian. Ya. Memang dalam hal keselamatan kita seperti pekerja yang terakhir. Tapi dalam hal kita bertumbuh di dalam Kristus, jangan berpikir saya jadi yang terakhir sajalah. Nanti saja saya tak menikmati dulu kesenangan dunia. Nanti ya kalau sudah saat-saat terakhir ya saya tak melayani Tuhan, saya tak berubah, saya tak hidup sungguh-sungguh menurut firman Tuhan. Ya. Jangan kita berpikir seperti itu karena apa? Karena kita tidak tahu apakah masih ada kesempatan lagi bagi kita jika kita menempatkan diri sebagai kelompok yang terakhir. Iya kalau ada kesempatan, kalau tidak ya kita beruntung, kita bersyukur ya. Kita masih mendapatkan anugerah keselamatan
Ya. Sebagai yang terdahulu dibandingkan bangsa Israel ya, yang harusnya mendapatkan yang terdahulu, tapi kita mendapatkan anugerah keselamatan itu. Tapi jangan berpikir di dalam kerajaan Allah kemudian kita mau enak-enakan, ya kerjanya nanti sajalah. Yang penting saya sudah menerima anugerah keselamatan, ya nanti saja berubah, nanti saja saya bertumbuh, ya tidak, karena kita tidak tahu waktunya dan kita tidak berdaulat atas waktu. Ya, jadi itu yang bagian yang ingin saya sampaikan tentang perumpamaan orang upahan di kebun anggur. Ya, jadi ada 5 poin. Ya, sekali lagi saya ingatkan, yang poin yang pertama ya bahwa tidak ada pengangguran di dalam kerajaan Allah. Yang kedua adalah jangan mengabaikan kesempatan sekecil apapun. Ya, kemudian yang ketiga jangan kecewa, jangan putus asa. Ya, pasti ada upah ya yang Tuhan sediakan. Ya, dan kemudian yang kita pelajari hari ini poin yang keempat, jangan sampai ada iri hati di dalam hati kita. Ya. Dan ingat ya bahwa yang terdahulu bisa menjadi yang terakhir bisa menjadi yang terdahulu. Ya. Ya, mari kita berusaha berlomba-lomba ya, untuk selalu menjadi yang terdahulu. Ya. Selalu menjadi yang terdahulu. Memang kita di setiap orang percaya itu dipanggil pada waktu yang berbeda-beda. Ya. Nah, termasuk manakah kita ini? Ya, ini penutup yang sama dengan yang saya sampaikan minggu lalu. Ya, apakah kita masih sebagai penganggur-penganggur saat ini? Ya, mari jadilah pekerja-pekerja yang masuk ke dalam ladang anggur Tuhan. Ya, terima tawarannya, tawaran pasti selalu terbuka. Ya, kesempatan itu pasti selalu ada. Jangan berpikir, wah iya sekarang ini di gereja enggak ada ibadah, enggak ada pelayanan. Ya, jadi ya, banyak. Mungkin hamba-hamba Tuhan ini banyak nganggurnya, tidak ada ibadah. Ya. Saya sempat berpikir seperti itu dari awal pandemi. Aduh Tuhan, apa yang harus dikerjakan ya? Ya. Sekarang tidak ada kegiatan, jadi sangat terbatas. Ya. Saya katakan Tuhan, saya tidak mau jadi pengangguran Tuhan. Saya tidak mau jadi pengangguran. Ya. Apa yang bisa kita buat? Ya. Secara aktivitas mungkin ya kita sangat terbatas. Ya. Tapi apa? Ya, saya lakukan, saya lebih memperbanyak jam-jam doa. Ya. Akhir-akhir ini tengah situasi yang sangat mencekam ya, pandemi yang begitu mengganas ya akhir-akhir ini. Ya, saya tingkatkan jam-jam doa sampai saya doa itu satu persatu nama jemaat itu saya sebut dari barat, dari Gending sampai di Paiton, saya catat nama mereka satu persatu, saya doakan supaya Tuhan berkati dalam ekonomi, dalam kesehatan dan sebagainya. Ya, mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ya, ada banyak hal yang kita bisa buat. Sekali lagi seperti saya sampaikan minggu lalu, tidak ada pekerjaan, tidak ada aktivitas, tidak ada karir apapun yang tidak bisa diproyeksikan untuk kerajaan Allah. Ya. Kembalikan semua untuk kerajaan Allah. Bahkan makan minum pun ya 1 Korintus 10:31 lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Segala sesuatunya bisa kita proyeksikan untuk kemuliaan Tuhan. Ya, jadilah orang-orang yang bekerja di ladang Tuhan. Kalau kita merasa sudah lama bekerja untuk Tuhan, sudah lama saya melayani Tuhan. Ya, dari sejak muda mungkin sampai sekarang sudah melayani Tuhan. Jangan menuntut apa-apa dari Tuhan. Dia sangat tahu, Tuhan sangat tahu ya bersikap adil ya. Dia sangat tahu ya kapan dia harus membayar upah. Ya. Jangan menuntut karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Ya, kalau tuan-tuan atau majikan di dalam dunia ini mungkin bisa pilih kasih, bisa tidak adil, tapi Tuhan kita, Tuhan ya tidak pernah berlaku tidak adil. Ya, jangan merasa lebih layak juga, wah lebih senior ya, lalu kita mendominasi, lalu kita menekan ya mereka yang junior mungkin ya. Mari kita kalau sudah merasa sudah lama bekerja, teruslah bekerja dengan setia. Ya, kita yang mungkin bekerja cuma 1 jam atau 3 jam ya, teruslah bekerja dengan giat dan sebaik-baiknya. Dan jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan kita. Kalau kita mendapatkan kesempatan, ya, itu adalah anugerah Tuhan. Ingat bahwa di ladang Tuhan itu tuaiannya banyak, tapi pekerjanya sedikit. Dan ladang Tuhan bukan di dalam gedung gereja ini, tetapi di luar, ya di dunia. Ada ladang yang harus engkau garap. Ya. Mungkin teman-temanmu, ya, rekan-rekan kerja,
ada saudara, keluarga mungkin yang belum percaya Tuhan Yesus. Itu ladang pekerjaan kita yang harus kita garap. Jadi mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah situasi yang sulit sekalipun, kita tetap bisa melakukan sesuatu untuk Tuhan. Dan kita tidak punya banyak waktu, kita tidak tahu kapan Tuhan Yesus datang. Tapi yang pasti segeranya kapan kita tidak tahu juga. Tapi yang pasti segera Dia datang. Dan Dia tidak datang dengan sia-sia, Dia akan datang dengan upah dan mengangkat kita di dalam kemuliaan-Nya. Amin. Puji Tuhan. Ya, saya berharap bahwa firman Tuhan ini akan mendorong kita untuk kita terus bekerja bagi Tuhan, ya, terus setia melayani Tuhan, ya, terus berkarya, ya, bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Mari kita akan akhiri dengan doa, ya. Kita akan berdoa, sungguh-sungguh menyerahkan hidupan kita ke dalam tangan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur bahwa kami ada di dalam kerajaan-Mu Tuhan. Bahwa Engkau pilih kami Tuhan untuk menjadi pekerja-pekerja di ladang-Mu Tuhan. Tuhan tolong kami, mampukan kami untuk kami sungguh-sungguh menghargai kasih karunia Tuhan dalam hidup kami. Kami mau mendedikasikan hidup kami ya Tuhan sebagai pekerja-pekerja yang setia di hadapan-Mu. Kalau Tuhan sudah panggil kami sejak puluhan tahun, belasan tahun, sejak bertahun-tahun yang lalu, kami bersyukur dan kami mau terus bekerja. Kalau kami ya Tuhan baru Kau panggil ya Tuhan dalam waktu yang belum lama, kami juga mau terus bekerja untuk Engkau Tuhan. Dan tolonglah kami ya Roh Kudus, mampukan kami untuk kami mengerti panggilan yang Engkau lakukan untuk kami ya Tuhan. Apa yang harus kami kerjakan? Di mana Tuhan Engkau inginkan kami bekerja sesuai dengan karunia yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, tolong kami Tuhan, untuk kami menjadi pekerja yang baik, ya, yang tidak menaruh perasaan iri hati, yang tidak malas, ya, yang tidak menyia-nyiakan kasih karunia Tuhan. Tapi kami mau menjadi pekerja-pekerja yang setia di kebun anggur-Mu Tuhan. Terpujilah Engkau, memberkati setiap jemaat-Mu saat ini ya Tuhan. Apapun yang mereka hadapi saat ini Tuhan, biarlah kasih karunia-Mu tercurah atas mereka Tuhan. Dan kami percaya kuasa firman-Mu akan memberkati setiap jemaat-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Mari kita akan memberkati bangsa kita, negeri kita, ya, dengan doa kita. Dalam nama Tuhan Yesus, turunlah berkat atas Indonesia. Berkat kesejahteraan dan kecukupan sandang pangan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Berkat pemulihan ekonomi, berkat kesehatan, berkat pertobatan jiwa-jiwa di tengah situasi yang sulit ini. Tuhan memberkati juga pemimpin-pemimpin negeri kami. Berkat hikmat bagi Bapak Presiden, para menteri, kepala-kepala pemerintahan, dari pusat sampai ke daerah-daerah. Biarlah hikmat-Mu menyertai mereka di dalam mengambil keputusan, di dalam mengambil kebijakan. Berkat untuk semua tenaga medis yang menangani pasien COVID ya Tuhan. Kau berikan kekuatan kesehatan ekstra. Dan juga Tuhan, kami mohon berkat-Mu bagi bangsa ini supaya pandemi ini bisa mereda, bahkan bisa selesai Tuhan. Dengan kuasa-Mu Tuhan, pandemi ini bisa diatasi ya Tuhan. Dan kami percaya Kau lakukan yang terbaik bagi bangsa kami. Kami berdoa buat Kabupaten Probolinggo juga diberkati kabupaten ini. Pandemi di kabupaten ini penuh, penyebaran virus juga bisa dihambat sedemikian rupa. Kau memberkati masyarakat di daerah ini dengan kesejahteraan dan kecukupan sandang pangan. Berkat-Mu turun atas pemerintahan di Kabupaten Probolinggo. Dalam nama Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Pada akhir ibadah kami Tuhan, kami persembahkan ibadah kami kepada-Mu Tuhan.
Bahwa kami untuk terus setia beribadah mencari Tuhan karena hanya di dalam Engkau lah tempat yang aman. Memberkati seluruh jemaat-Mu saat ini Tuhan. Yang dalam keadaan sakit Tuhan jamah Tuhan, lawat Tuhan. Yang dalam kesulitan ekonomi juga Tuhan berkati. Menghadapi masalah dalam keluarga juga Tuhan tolong Tuhan. Dan berikan kepada kami kemampuan untuk terus mendekatkan diri kepada Tuhan. Untuk mengandalkan hanya Engkau saja Tuhan. Dan tidak menaruh harapan kami kepada yang lain. Memfokuskan hidup kami. Mendedikasikan hidup kami. Hanya bagi kemuliaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Biar kekuatan-Mu mengalir atas kami semua saat ini. Terpujilah Engkau Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, berkat dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, Maha Kasih akan melimpah dalam kehidupanmu, dalam keluargamu, dalam pekerjaanmu, dalam kehidupan sosialmu, dalam kehidupan ekonomimu. Berkat Tuhan akan tercurah dan kasih sayang dari Yesus Kristus dan damai sejahteranya yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Dan Roh Kudus akan memampukan engkau untuk melakukan kehendak Bapa, untuk menjadi pekerja-pekerja yang baik dan setia sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Amin.